Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Halo. Salam sejahtera bagi kita semua pada pagi hari ini. Di hari yang sangat sejuk ini, kita bawa hidup kita datang berjumpa dengan Tuhan. Itu sebuah yang menyenangkan bagi Tuhan. Ya, di tengah-tengah persoalan kesulitan, kita membawa hidup kita berjumpa dengan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan pasti tolong kita. Karena Tuhan kita sangat mengasihi kita semua, tidak terkecuali. Puji Tuhan. Ya, selamat buat Mas Awan Kurniawan dan istri keluarga yang masih baru ini. Mereka dikaruniai putra apa putri? Oh ya, putra. Ya, kita doakan keluarga ini supaya menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, ya. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini kita ibadah perjamuan kudus. Persiapkan hati kita supaya kita dalam ibadah ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Ya, ini jemaat kita juga masih ada yang belum bisa hadir. Sawi tadi malam, maaf Pak, belum bisa datang karena ada keperluan keluarga ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, yang itu suaminya bule. Jadi suaminya bule, orang Norwegia. Gitu lah, ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Galatia pasal 3 ayat 26. Bisa ditampilkan. Galatia pasal 3 ayat 26. Judul firman Tuhan pagi hari ini, anak-anak Allah. Itu judulnya. Ya. Apakah Bapak Ibu melihat tulisannya? Ya.
Tuhan ya. Sama-sama kita baca ya. Galatia pasal 3 ayat 26, kita sama-sama baca. 2, 3 ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi kita baca yang agak keras. 2, 3 ya. Sebab Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Wah, senang nggak jadi anak-anak Allah? Wah, itu sebuah ya kekayaan yang tidak ternilai. Amin. Ya, jangankan anak-anak Allah, anak presiden wae udah demen no. Iya kan? Anak presiden. Siapa lebih tinggi? Anak Allah dengan anak presiden? Oh, lebih tinggi anak Allah ya toh. Ya, jadi Bapak Ibu dan saya anak-anak Allah. Amin. Ya, coba sama-sama kita katakan. Saya adalah anak Allah. Puji Tuhan. Awan Kurniawan dia jadi anak Allah baru beberapa bulan, ya kan? Ya Mas ya? Iya, dia ngambil keputusan. Ya, seperti Kapolri Kapolri kita yang dilantik oleh Jokowi itu, saya senang dengar itu. Apakah saudara beragama Kristen? Kristen. Itu. Kapolri kita ya, itu saya senang ya. Jadi Mas Kurniawan dia mengambil keputusan untuk jadi anak Allah. Amin. Luar biasa ya. Melalui dia menikah dengan seorang ya perempuan yang dicintainya ya, karena ya istrinya, pacarnya dulu seorang anak Tuhan, punya juga katut jadi anak Tuhan. Luar biasa ya. Jadi Mas Kurniawan tidak rugi menikah dengan Mbak saya, ya Mas ya, tidak rugi. Ya, jadi satu paket. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bisa dikatakan bahwa ya sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi ini adalah pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, di Galatia. Jemaat di Galatia ini banyak yang perantauan, yang merantau. Nah, di merantau dari seperti saya kan merantau ini dari Sumatera, pelosok. Nah, ada terlempar di sini di Desa Kudu ya. Nah, Lubuk Kemal Demalang. Jadi jemaat di Galatia ini anak-anak perantauan. Ya, dari berbagai macam suku, bahasa. Tapi mereka terima Yesus. Maka Paulus katakan bahwa sebab kata kamu itu adalah jemaat. Amin. Nah, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi sangat ya bahagia kita menjadi anak-anak Allah. Itu sebuah kebahagiaan, itu sebuah kebanggaan. Ya, itu sebuah ya kasih karunia. Ya, kekayaan yang tidak ternilai. Ada tamu kita dari Jogja, ya tetangga dari istri. Dia dulu anak-anak Allah, tapi dia lepas, bukan lagi anak Allah. Ditinggalkan. Waduh, gawat. Rugi sekali ya. Betul lah, rugi tak kira-kira? Rugi banget. Loh, ini ayat ini berkata kita disebutkan anak Allah kok. Lalu meninggalkan ya jabatannya sebagai anak Allah. Wah, rugi banget. Ya, rugi banget itu. Saya tanya, kok bisa Mas? Saya bilang, ya, saya nyaman ikut ini katanya. Oh, tapi masih baru sekali ketemu di sini. Padahal bapaknya seorang majelis di gereja katanya.
disebutnya juga majelis. Nah, ini majelis apa ini kok bisa anak seperti ini? Iya kan? Nah, tinggalkan Yesus loh. Nah. Jadi anak Tuhan, bahwa saudara dan saya disebutkan anak-anak Allah. Ya. Walaupun secara lahiriah, ya kita ini secara lahiriah, ya orang pas-pasan. Ya kan? Ya pas-pasan. Kami ini pas-pasan loh. Pas butuh ada. Habis ya ada lagi. Ya pas-pasan. Nah, saya pakaian ini semua mereka siu, dikasih orang. Dikasih orang. Mereka siu. Jadi walaupun kita pas-pasan, orang biasa, rakyat biasa, tapi kita sudah menjadi anak-anak Allah. Amin. Sama seperti jemaat di Galatia ini. Mereka adalah orang perantauan dari berbagai macam penjuru, dari suku bahasa, ya, dari latar belakang yang berbeda. Tapi Paulus tegaskan bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Wah, itu sebuah kebanggaan, sebuah kekayaan yang tidak ternilai. Tidak ternilai. Jadi kalau ada orang tadinya dia sudah menjadi anak-anak Allah, lalu dia lepas, wah itu bodoh banget. Super bodoh. Dan memang Tuhan juga pernah katakan kepada orang Israel, bahwa orang Israel itu, orang Yahudi sekarang, kamu ini sangat bodoh dan tolol. Nah, Tuhan katakan. Kenapa? Karena mereka dari semua bangsa Tuhan pilih menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi mereka melepaskan pilihan itu. Kan bodoh itu. Iya kan? Bodoh. Padahal secara apa itu? Otak. Mereka orang-orang jenius. Orang-orang pintar. Ya, dibuktikan mereka penuh pesawat. Pesawat apa lagi? Telepon. Kita Bapak Ibu canggih telepon sekarang kita itu mereka yang menemukan. Ya, listrik, mesin, semuanya dari mereka. Tapi mereka tidak bertobat. Mereka mengandalkan otaknya. Nah, jadi ya sebutan anak-anak Allah ini sebuah kekayaan yang tidak ternilai. Ya, walaupun seperti saya katakan tadi kita pas-pasan. Ya, sudah ya suntuk umur. Tapi anak Allah. Amin. Ya. Sudah senja umurnya, enggak masalah. Anak Allah. Anak yang baru dilahirkan oleh suami istri, Awan Kurniawan bersama istrinya Cahaya, itu adalah benih ilahi, anak Allah. Amin. Anak Allah. Nah, Bapak Edi dan Bu Edi punya anak 2, anak Allah. Ya, saya juga, Pak Tanto juga, kita semua. Puji Tuhan. Nah, saya dikatakan bahwa sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi karena iman. Apa itu iman? Percaya. Yakin. Nah, yakin. Percaya. Yakin. Percaya. Walaupun belum melihat. Coba kita baca satu ayat kalau saya enggak lupa ya. Ya, nanti lain kali lah kita baca. Nanti kalau salah ayatnya. Lalu disebutkan apa? Tanda sebagai anak-anak Allah ini kan harus ada tandanya. Amin. Nah, puji Tuhan, kita disebutkan percaya, yakin. Karena yakin, karena percaya, karena menerima Yesus.
Nah, jadi sebagai anak Allah, luar biasa. Tanda-tandanya apa? Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Oh ya, saya koreksi, 1 Yohanes pasal 5 dulu, ayat 2. 1 Yohanes 5 ayat 2 ya. Ya, kita baca. Jadi, tandanya kita adalah anak Allah. Kita baca 2, 3 ya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Amin. Wah, ini luar biasa. Ini tandanya. Jadi tanda atau ciri, ya. Jadi tanda saya anak-anak Allah itu, anak Allah di hadapan Tuhan itu adalah disebutkan ya mengasihi serta melakukan perintah-perintahnya. Amin. Mengasihi. Jadi tidak ada kebencian. Ya, suami istri saling mengasihi. Memang tidak dipungkiri pasti ada koslet. Karena capek ya kan. Nah, siapa itu, saya kemarin besuk satu keluarga Kristen. Ya, bapaknya sudah tua, sudah meninggal istrinya. Jadi anaknya pulang kerja, anaknya mungkin memang kecapean barangkali. Udah umur. Nah, ayahnya bilang, ini om, ini anak saya belum menikah, ini juga belum menikah. Tolong dicarikan, kata. Nah, ini anaknya langsung kosleting, marah, muntah. Padahal ayahnya sudah tua. Bapak ini loh, pokoknya menikah lagi, katanya. Padahal sudah tua loh. Nah, jadi karena capek ya kan, diomongin seperti itu langsung kosleting. Nah, jadi memang kita nggak pungkiri karena berdekatan. Misalnya saya istri saya, ya kan, istri saya ini kan dia suka pedes. Saya sudah bisa pedes. Ya. Dia enggak ada lombok, wah, muntah dia. Tapi kalau saya sudah bisa, karena mahnya, udah bertahun-tahun mahnya nggak sembuh-sembuh. Ya, karena memang, ya saya juga berusaha untuk supaya sembuh. Tapi begitu makan lombok, kena sedikit itu pasti kumat. Karena lombok itu pantangannya kopi juga. Lalu istri saya, dia suka lombok. Kalau nggak ada lombok di rumah, wah, gawat. Bisa kosleting. Tapi kita harus saling mengalah. Amin. Saling memaafkan. Nah, itu juga keluarga baru ini. Ya, Mas Awan Kurniawan bersama istri. Kan masih keluarga baru. Masih bahagia-bahagianya kan. Nah, perjalanan ke depan kan pasti banyak. Ya kan? Apa itu godaan? Ya, ujian. Tapi apakah itu menjadi perenggang? Tidak boleh. Betul ya? Nah, sekali punya istri itu untuk selamanya. Sekali punya suami, itu untuk selamanya. Amin? Nah, terkecuali kalau diceraikan oleh kematian. Bolehlah. Nah, tapi kalau belum, jangan. Ya, jangan. Atau misalnya saya cerai nih. Nah, karena sudah benar-benar nemen. Tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah. Saya tidak boleh menikah. Tapi sebenarnya tidak boleh cerai. Nah, gitu ya. Puji Tuhan. Tapi kalau toh menikah, ya bertobat, Tuhan pasti ampuni. Amin. Tidak kawin mengawinkan lagi. Ya, karena dalam Alkitab disebutkan kawin begini. Jadi cerai kawin. Jadi itu kawin mengawinkan. Jadi kalau sudah cerai kawin, ya bertobat, jangan kawin lagi, kan gitu. Seperti zaman Nuh, seperti zaman Sodom Gomora. Nah, jadi cirinya disebutkan apa? Ya, bisa dikatakan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi
Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi kita memiliki kasih. Amin. Kasih. Nah, karena kita memiliki kasih, nah makanya tadi saya katakan, walaupun istri, suami, anak ada salah paham, kekurangan, kita tidak itu menjadi akar pahit, betul ya? Jadi kasih yang ada di dalam hidup kita menutupi itu semua. Amin. Menutupi. Misalkan seperti saya kepada anak saya. Nah, ya, misalkan dia melakukan kesalahan yang fatal, ya, saya nasihati, tapi bukan itu menjadi akar pahit. Tetap saya mengasihi, saya tutupi kesalahannya. Amin. Saya ampuni. Nah, itu. Ya, mengerti ya? Nah, lalu Sultan melakukan perintahnya. Nah, ini Bapak Ibu. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Karena kita ini sudah anak-anak Allah. Lah kalau kita bukan anak Allah, karatmu ya monggo, ya kan? Misalnya, karena dia anak saya kan harus panut perintah saya itu. Tapi kalau dia bukan anak saya, ya karatnya dia, bukan anakku, ya kan? Betul nggak? Betul ya, paham ya? Nah, seperti itu. Nah, ada enggak seperti itu? Ada di zaman manusia purbakala, di zaman menjelang Tuhan hukum bumi dengan air bah. Jadi mereka jadi anak Allah, tapi hidupnya sekara dewe. Akhirnya Tuhan muntah. Kalau bahasa sini muntah ya, muarah pol. Sampai Abraham berdoa sapaan. Memang bukan Abraham, Nuh. Ya, zaman air bah. Tuhan marah sejadi-jadinya. Akhirnya Tuhan hukum bumi ini. Jadi anak-anak Allah waktu itu mereka sakara dewi, tidak hidup melakukan firman Tuhan. Kalau mereka anak Allah, Tuhan marah kepada mereka. Akhirnya Tuhan hukum bumi dengan air bah. Nah, jadi tandanya kita adalah anak Allah, mengasihi dan melakukan perintahnya. Amin. Nah, tanda yang kedua apa lagi? Coba kita lihat. Ya, ini tadi. Bukan tanda yang kedua. Yang sama dengan ini, 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Coba kita lihat. 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Nah, sama-sama kita baca ya. 2, 3 ya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, di sini juga ditegaskan. Jadi